Bapak Ibu diinformasikan bahwa ada 3 orang di mana akan mendapatkan bantuan sosial seumur hidup. Apa rincian informasinya? Jadi, sebagaimana yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwasanya bantuan sosial bersifat reguler, ada juga yang bersifat tambahan. Nah, bantuan sosial bersifat reguler ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial berupa bantuan PKH Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako atau kita kenal juga dengan BPNT. Nah, jadi melalui bantuan sosial ini hanya 3 orang penerima yang berpotensi atau berpeluang mendapatkan bantuan sosial seumur hidup, sementara lainnya bisa dihapus dari daftar kapan saja, tergantung pada kondisi sosial ekonomi mereka. Nah, sebelum kita jabarkan 3 orang yang akan mendapatkan bantuan sosial seumur hidup, teman-teman Bapak Ibu, kami menginformasikan kembali apa bedanya bantuan PKH dan BPNT. Nah, di mana bantuan PKH ini merupakan bantuan program keluarga harapan yang diberikan berupa uang tunai secara langsung kepada keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera dan tentu memenuhi syarat tertentu seperti masih sekolah, anak kecil di bawah 5 tahun, ibu yang sedang mengandung, lanjut usia, anggota keluarga yang menderita disabilitas parah. Sedangkan untuk bantuan BPNT ini merupakan program pemerintah yang memberikan dana sebesar Rp200.000 setiap bulan. Dan ini tentu dalam bentuk kebutuhan pokok, tapi tetap diberikan dalam bentuk uang tunai di tahun ini. Nah, teman-teman, untuk rincian 3 orang atau 3 masyarakat yang akan mendapatkan bantuan seumur hidup adalah rinciannya yang pertama, yaitu untuk lansia atau untuk lanjut usia dengan kondisi ekonomi prasejahtera atau keluarga miskin. Nah, jadi seseorang yang telah mencapai usia lanjut tentu membutuhkan perhatian yang khusus ya, teman-teman Bapak Ibu. Dan periode kehidupan ini seringkali ditandai dengan perubahan fisik ataupun kebutuhan. Nah, karena itu pendekatan yang penuh kasih sayang dan pengertian tentu sangat penting dalam merawat lansia, di mana lansia ini tentu berumur 70 tahun ke atas dengan kehidupan sehari-harinya tidak ditopang oleh gaji pensiun ataupun bantuan yang mencukupi dari sanak saudara. Dan lansia juga merupakan komponen dari program keluarga harapan. Kemudian untuk orang yang kedua atau kelompok kedua yang akan mendapatkan bantuan sosial seumur hidup adalah penyandang disabilitas berat. Nah, di mana untuk penyandang disabilitas parah tentu tidak dapat beraktivitas dengan baik ya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dikategorikan tidak dapat menghasilkan dan di sini tentu akan mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan PKH jika terdaftar di DTSEN. Kemudian yang ketiga adalah untuk kategori orang dengan gangguan jiwa atau DGJ, dan ini tentu berhak untuk mendapatkan bantuan seumur hidup apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana tentu ODGJ ini harus terverifikasi sebagai penyandang disabilitas berat dalam data DTSEN, dan tentu menjadi acuan utama penyaluran berbagai jenis bantuan. Dan kedua, ODGJ ini tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak ditanggung oleh keluarga yang mampu secara ekonomi. Dan juga ODGJ ini juga harus dinyatakan tidak produktif secara medis maupun sosial yang berarti tidak dapat melakukan aktivitas ataupun pekerjaan secara mandiri. Dan tentunya harus tercatat dan terverifikasi oleh petugas sosial serta mendapatkan persetujuan resmi dari dinas sosial setempat agar bisa masuk dalam daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah. Dan di sisi lain, teman-teman Bapak Ibu ada juga kelompok yang tentunya berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa anak sekolah, rumah tangga miliki anggota keluarga yang masih menempuh pendidikan, ibu hamil dan balita, perempuan yang sedang mengandung, ataupun anak di bawah usia 5 tahun, pekerjaan tidak terikat kontrak kerja tetap atau sering disebut dengan pekerja informal. Dan bantuan sosial dapat di-stop jika nanti terjadi kenaikan pendapatan, penghasilan makin besar, atau ada salah satu anggota keluarga yang lulus PNS, P3K, anak tidak lagi sekolah, atau sudah berhenti menempuh pendidikan formal, dan tidak melakukan pembaruan data di DTSEN, dan serta tidak aktif memanfaatkan bantuan sosial.
Nah, cara untuk melakukan pengecekan bantuan sosial, teman-teman dapat melakukannya di aplikasi Cek Bansos. Jadi dapat di-download ya melalui Play Store. Di sini teman-teman dapat melakukan pengecekan apakah namanya termasuk dalam penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial ataupun mau mengusulkan ada tetangganya yang merasa berhak atau pantas untuk menerima bantuan dapat melalui aplikasi ini. Nah, selain melalui aplikasi Cek Bansos, teman-teman Bapak Ibu juga dapat langsung ke kantor dinas sosial setempat ataupun kepala desa setempat untuk melakukan pengajuan apakah mau atau ingin terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ataupun ingin menyanggah ada yang menerima bantuan sosial padahal tidak termasuk dalam keluarga prasejahtera ataupun keluarga miskin. Nah, itu dia terkait tentang informasi penting pada hari ini. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan share juga ke seluruh media sosial yang dimiliki.